Halo Kenneth, selamat malam. Selamat malam. Halo, bentar. Halo, Pak. Hai, apa kabar Kenneth? Halo? Halo. Ah, kedengeran nggak? Tes, tes. Kedengeran kan? Kedengeran ya? Apa kabar Kenneth? Baik, baik, Kak. Kabar baik ya, Alhamdulillah. Oke, kita akan mulai saja ya untuk kelas kita hari ini. Nah, kamu udah makan malam belum? Udah tadi Udah makan malam sama apa? soto. Soto, soto. Sama apa? Soto. Soto, mantap. Hmm. Terus apa lagi? Apa? Di sekolah ada kegiatan apa Kenneth? Atau belajar doang? Terus ada pelajaran. Udah sih, itu doang sih, Kak. Belajar aja ya? Nggak ada kegiatan apa-apa? Nggak ada. Nggak ada. Oke deh. Sip, 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 sip. Kalau gitu kita mulai aja untuk kelas kita hari ini. Jadi kita akan melanjutkan lagi kelas Python start yang kedua ya. Kamu masih ingat nggak terakhir kali belajar apa? Kali itu kita belajar buat apa ya? Belajar apa terakhir? Wah lupa ini. Apa ya? Hmm. List gitu nggak sih? Buat list. Buat list, oke. List itu apa berarti? List itu kayak oh kayak menu kayak apa sih bahasa Indonesia list itu namanya? List itu apa ya? List itu Menu kayak menu. Bukan menu sih. List. Urutan. hmm? Menu. Apa sih? Aduh, apa ya? Kan biasanya ada checklist, ada list siswa. Nah, berarti list itu apa? Apa sih bahasa ini itu? Bahasa Indonesia Coba kok kalau lupa. misalnya nggak tahu bahasa Indonesianya nggak apa-apa dijelasin aja coba. Jadi misalkan kayak ada list siswa. Nah, jadi Hmm. misalnya list siswa kelas 9A gitu. Ya di situ Hmm. terus ada nama-nama anaknya dijelasin gitu, nama anaknya siapa gitu. Betul, yes. Nah, jadi list itu adalah daftar ya. Hmm. Heeh. Bentar ya. Ya, ya, Pak. Besok mau ada demo tuh. Dia di mana, Pak? Jakarta lagi. Heeh. Kemarin kan udah ada demo Kalau yang 25 hari Agustus itu gimana, Pak? Rusuh? gak usah 5 Agustus kemarin juga demo kok tanggal berapa tuh? Dua Dua enam. dua dua tadi kamu nanya 25 Agustus ya? Iya. Ah betul betul itu kemarin kan? Betul itu.
Enggak, Demonya kalau tentang, kemarin 26. oh iya yang tanggal 25, tanggal 25 Itu kemarin. gimana, Kak? Jadi itu maksudnya demonya di mana aja gitu? Demonya di DPR, depan DPR kan kantornya Kadot di Senayan kan. Oh, Itu jalan satu jalan tuh ketutup tuh karena demo, jadi nggak bisa lewat kan. oh, Ada beberapa teman Kadot yang naik Transjakarta itu jadi nggak bisa lewat. Jadi pada naik kereta. Soalnya eh, takut dibakar. Motor aja ada yang dibakar itu, iya. dibakar pas di jalan. Nah besok mau ada lagi nih, besok lebih parah. Kemarin kan demonya tentang gaji DPR ya. Kamu udah tahu belum gaji DPR berapa? Udah naik 3 juta kan per hari. Nah, tiga juta. Hmm, Tahu ya, tahu. mantap. Dia ya ada gaji 50 juta untuk kosan ya. Iya di demo dong. Ini besok nggak tahu tuh demonya belum belum tahu sih demonya buat apa. Cuman kalau yang Oh, kemarin tuh demo buat gaji DPR. tapi kenapa Kak Daud bisa tahu kalau besok lebih parah? Iya karena kan yang kayak gitu yang demo tuh biasanya direncanain, nggak tiba-tiba. Oh besok apa? Misalnya kita hari ini nentuin malam gitu, besok demonya nggak bisa. Itu biasanya kan ada banyak tuh yang ikutan demo karena udah diinfoin dari jauh-jauh hari. Biasanya seminggu, 3 hari. Makanya nanti yang demo ikutannya banyak. Hmm. Oke, bentar. Kita mulai aja ya. Sebenarnya demonya bagus sih. Cuman ya itu nggak didengerin demonya. Tetap aja nanti gaji DPR 3 juta sehari tuh. Kamu mau nggak? Menurut kamu 3 juta sehari gede kecil? Hmm, gede sih. Kan itu 3 juta per hari kan. Sebulan aja udah nambah 100 juta sendiri kan. Hmm. Sebulan. Gede. Bayangin setahun berapa? Setahun. Tiga. Oh, banyak. Berapa? 365 kali 3. Berapa ya itu? Banyak lah. Nggak usah. Kamu bikin aja sebulan misalnya 30. Terus sehari 3 juta. Berarti 3 juta kali 30 berapa? 3 kali 30. 3 kali 3 90. 90. Nah, berarti 90 juta tuh. Sebulan berarti 90 juta. 100 juta lah. 100 juta 1695. kali berapa bulan ada 12. Ah, Ah, 12. 1 miliar tuh 1 tahun. Satu Satu miliar tahun. 95 juta. Oke. Anyway, kita mulai aja ya. Ya, Hmm. semoga ada jalan terang. Karena semuanya bayar pajak. Mama, mama papanya Kenneth kerja apa? Kerja swasta atau kerja apa? Ya, Kerja kantoran nggak? bukan Oh, di rumah swasta. bisnis. Apa ya? Insinyur perminyakan itu juga yang mana? Nah, itu biasanya bayar Iya. pajak juga tuh. Dua-duanya, Hmm. mau apa-apa. Yang punya atau yang Tapi kerjanya? kayaknya enggak ada ya, Kak. Soalnya kan ayah aku kan kerjanya di luar negeri ya. Jadi nggak masuk pajak Indonesia. Tapi ada Oh, papa beberapa kamu di yang luar masuk negeri. juga. Hmm. Berarti sekarang pulang ke Indo berapa tahun sekali dong? 1 bulan 1 bulan. Jadi 1 bulan berangkat, 1 bulan di rumah. Oh, gitu. Wow. Terus mama kamu sama juga? Hmm. Ibu rumah tangga di rumah terus kan. Hah? Kalau ibu rumah tangga di rumah terus. Oh, mama kamu ibu rumah tangga. Ya udahlah. Itu papa kamu di mana? Di Perminyakannya. perminyakan apa ya negaranya di Mana Thailand. negaranya? Di Thailand. Di Thailand. Mantap. Kalau udah berarti nggak bayar pajak ya. Bagus Iya. lah. Soalnya kalau misalnya udah kerja di Indo udah pasti bayar pajak. Karena nggak bisa nggak bayar. Pas gajian tuh dia udah kepotong pajak. Berapa persen itu? Kayak ada 15% mah. 15% berarti misal gajinya 1 juta.
Berarti 100 ribu tuh, 150 ribu. Bayangin kalau 10 juta. Nah, berarti 1.500.000 masuk ke DPR setiap bulan dari satu orang. Satu perusahaan biasanya ada 1.000 karyawan. Wah, kaya raya tuh. Kita mulai aja ya. Hari ini kita akan belajar kamus. Kamus, apa itu kamus? Pak. Ya kalau biasanya di perpustakaan kamus buku gitu, kamus bahasa Hmm, Indonesia. Bentuknya biasanya kayak gimana sih kamus itu? eh Intinya kalau kamus tuh banyak gitu pasti. Yang di Hmm, pikiran orang-orang kamus tuh pasti banyak. Kalau kamu pernah lihat kamus fisik nggak? Kamus buku pernah. Nah, pernah. Dalamnya tuh gimana sih? Ya misalnya kamus bahasa Indonesia ya tentang bahasa Hmm, Indonesia gitu. hmm, Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Misalnya kamus Indonesia Inggris deh. Nah, berarti gimana tuh biasanya Hah? dalamnya? Kamus bahasa Pernah lihat nggak? kamus Kalau kamus yang gimana Kak? translate. Kamus bahasa Inggris. Kamus Indonesia Inggris, pernah lihat nggak? Oh, belum. Oh, belum. Yang kamus translate itu nggak pernah. Nah, jadi biasanya kamus itu kan berarti kayak Google Translate aja ya. Dia ada bahasanya apa, kemudian penjelasannya apa, ya. Nah, itu akan kita buat hari ini ya. Kenapa sih sebenarnya penting itu? Karena kamu misalnya nanti karena pengen ngebikin sebuah program untuk perpustakaan gitu ya. Kamu pengen tahu nih buku Ivanhoe ini ada di mana lokasinya di perpus. Ya misalnya, oh di row 7 shelf 6. Row itu apa? Itu baris. Shelf, Entah. yes ya, raknya. Jadi ada di rak 6 baris 7 gitu. Nah, ini sebenarnya bisa pakai if dan else sederhana ya. Kalau nanti bisa bikin aja if title dwarf nose ada di sini, magic ring ada di sini. Cuman ini terlalu PR. Misal ada 5.000 buku kan kita nggak mungkin print satu-satu ya. Makanya kita butuh yang namanya kamus. Ya, kamus ini ngebikin misalnya kamu punya buku Gadis Pantai. Oh ya udah pasangannya itu dengan baris 10 rak 3. Jadi dia udah langsung berpasang-pasangan. Itu yang ngebikin kita akan belajar kamus. Karena dia udah berpasang-pasangan. Ya. Nah, jadi sebenarnya pasang-pasangan ini gimana maksudnya? Kita akan coba lihat. Untuk yang namanya kamus itu adalah kumpulan pasangan nilai kunci yang terurut. Jadi misal kamu pengen ngebikin kamus, bikin aja variabelnya apa? Kemudian DICT atau dict ya. Kemudian bikin aja key value pairs-nya dan dipisahkan dengan tanda koma ya. Nah, misal Kenneth nanti mau tahu nih ada berapa pasangan di kamus. Berarti ini ada berapa? Tiga. Ada berapa pasangan? Empat. Eh, 1, 2, 3, 4. nah, Oh tiga ya, tiga. tiga karena gabung ya. Nah, ini tiga. Terus daftar semua kunci. Kuncinya yang mana berarti? Yang 5, 3, 1, 7. Salah, itu nilai. Kunci yang mana? Kunci daftar Kunci yang sebelah sebentar. kirinya. Jadi itu yang kita sebut sebagai kamus tadi ya, karena dia adalah kamus Mm-mm. karena ini kuncinya, ini adalah nilainya. Setelah titik dua, pokoknya kalau sebelah kiri titik dua itu kunci, sebelah kanannya nilai. Ya, berarti kalau nilai berapa aja? 3, 7. Nah, jadi kamu nanti bisa dapetin kalau misalnya panjang pakai len, mau dapetin kunci dot keys, mau dapetin values atau nilai dapat dot values. Sedangkan kalau misalnya pengen dapetin satu nilai spesifik, oh, The Three Musketeers, ya udah berarti panggil aja kuncinya apa, ya, Hmm. gitu, oke? Ya, Nah, terus misalnya kamu pengen ngebikin sebuah ini ya, pokoknya sebuah kamus itu kamu cukup bikin kayak gini, kuncinya apa, nilainya apa, titik dua sama kurung kurawa. Misal pengen menambahkan pasangan baru, ya udah panggil nama variabel kuncinya apa sama dengan nilai yang baru. Kalau misalnya mau dicek juga bisa pakai kamus, ya, pakai in ya. gitu.
Nah, terus berikutnya ini yang tadi ya masih mengulang kalau mau dapetin key-nya apa aja, value-nya apa aja, length-nya juga buat dapetin panjang kamu pasangan itu ada berapa ya. Nah, misal kamu pengen menambahkan udah tahu ya, berarti oh kalau misalnya mau nambahin pasangan baru cerita horor terus habis itu nilainya adalah it. Nah, bisa pakai del juga nih, del untuk menghapus pasangan kunci nilainya. Ya, oke. Itu aja ada pertanyaan dulu nggak? Karena Palingan yang ini nih, yang books, yang fungsi ini maksudnya kayak gimana? mana yang ini? Ah, sama yang bawahnya. Yang bawahnya? Dua-duanya, Dua-duanya. dua-duanya. Yang pertama ini untuk menambahkan. Jadi misal kamu pengen menambahkan pasangan baru. Ini nih kayak gini. Ini kan awalnya nggak ada buku, nggak ada cerita horor ya. Nggak ada cerita horor atau thrillers. Lihat, nggak ada thrillers kan di kuncinya. Nah, nanti saat kamu mau ngebikin sebuah menambahkan data baru ya, kayak gini, books genre sama dengan title, maka nanti thrillersnya itu akan ada di dalam kamus ya, gitu. Jadi itu yang tadi menambahkan data baru ke dalam kamus. Oke? Sedangkan kalau mau menghapus tinggal pakai del aja. Kuncinya apa gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Terus juga udah ngerti. Ngerti ya? Kalau udah ngerti tolong di-share screen karena kita coba Ya, praktekin. Bentar ya. i- i- Bisa dibuka yang nomor 3 dulu ya. tiga. Nomor satu ya. Ya. Ini jawabannya ada 4. Ini bukan ya? Bentar. Ya, ini udah bener tapi yang ini enggak nih. Hmm? Ini enggak. Sorry sorry yang ini ya. Yang ini yang enggak nih. Ah ya udah.
Nah, oke, coba dibaca dulu. Kan informasi tentang buku terpopuler. Referensi membaca telah berubah. Lakukan perubahan pada katalog digital. Tambahkan buku populer baru ke books di folder. Hapus buku strategi. Jalankan program dan pastikan database dan preferensi telah diperbarui seperti pada gambar. Berarti tugasnya Jadi kita menambahkan dan menghapus, ya. Caranya hmm, gimana? menambahkan kan tadi pakai it. Gimana sih tadi? Oh, pakai Ini contohnya ya. Itu kan dua kali nih. hmm. Ya, misal ada Kenneth coba tambahin dulu satu buku kayak gini. Jadi pertama panggil dulu variabelnya, kuncinya, baru nilainya, ya. Nah, nanti Kenneth buat lagi yang Dumas ya, coba. Bisa nggak? Jadi di 6 sini ya kayak berarti ya. Betul, di situ. Coba ya. Books. Nah, coba tambahin satu buku lagi di bawahnya untuk yang Dumas. Ini the adventure-nya dapat dari mana, Kak? Yang Hmm, ini. Kan di sini nggak ada kan. ini nih, dari gambar. Udah, Kak. Dah. Nah, untuk menghapus gimana caranya? Delete ya. Apa ya? Bentar. Ingat, Hmm. gimana Bentar, caranya? bentar. Hapus. Delete. Apa ya?
Nah, ini ya contohnya ya. Jadi kan kita pertama berarti harus pakai del dulu ya. Del baru nanti nama variabelnya apa, kemudian tinggal kuncinya ya. Ya, oke. Hmm, coba dibuat kayak gini ya. Di bawah ya langsung ya berarti ya. Di bawahnya langsung. Dell Books King. Udah, oke. Udah boleh checklist? Dah, Nah, coba dilihat dulu kodenya ada pertanyaan nggak? Atau udah aman? udah sih Kak. Udah ya, Udah sih udah. lanjut. Udah, berarti apa yang perlu kita lakukan? Kita harus sebentar. Jika namanya ada di katalog, maka dicetak kata biografi. Dan kemudian biografi penulisnya. Jika tidak ada nama belakang, program akan menampilkan order not found at the yang menjawab yes, maka mereka diminta memasuki biografi. Bentar. Jika namanya ada di katalog, maka dicetak kata biografi. Dan kemudian biografi penulisnya. Jika tidak ada nama belakang, program akan menampilkan order not found at them. Jika pengguna menjawab yes, maka mereka diminta memasukkan biografi. Penulis dan biografinya kemudian ditambahkan ke katalog. Jika pengguna tidak ingin menambahkan penulis, program akan mencetak respon receive dan keluar. Berarti kayak Google gitu ya, dia ngeceknya ya. Hmm. Dia mau ngecek kalau misalnya kamu inputnya apa, ada nggak gitu si Hemingway ini mau daftarin autor baru. Kalau misalnya author not found, kamu pengen nambah nggak? Jawabnya yes. Oh, berarti tinggal kamu tulisin biografinya apa. Nanti dia akan menambahkan di belakangnya. Oke? Berarti Hmm. gimana tuh caranya? Hemingway, author not found at them. Ntar jadi kita itu harus nambahin Hmm, jika namanya ada di katalog maka dicetak kata biografi dan kemudian biografi penulisnya. Tapi jika tidak ada, program akan menampilkan order not found at them. Jika pengguna menjawab yes, maka mereka dimasukkan. Gimana ya? Masih nggak ngerti sih Kak. nah, jadi kamu pengen nambahin ini aja. Intinya pengen nambahin author baru. Hmm. Ya, pengen nambahin pasangan baru nih. Cuman dengan cara di input. Berarti kita Kita suruh tinggal input dulu masuk. ya. Kalau berarti Hmm. input dulu, baru nanti tinggal kita cek. Ada nggak di dalam kamusnya? Kalau nggak ada, tinggal kita tambahkan. Ya, ini di bawahnya aja kan, coba dibuat. Spasinya Dihapus. dihapus ya, Ya. pintar.
Pastinya hal pintar. Udah, kayak gini Kak. Udah. Udah? Nah, cobain. Checklist ya. Hmm. Nah, misalnya ini namanya nggak ada gitu ya. Misal Kenneth, nanti Baik, dia bakal belum. ngasih tahu nih, autornya not found. Nah, Terus kita yes. hmm. Nah, ini biografi kamu apa? Student gitu ya. Yes. Dan Wolf English. Oh, kayak gini. Nah, itu jadi nanti apa? Menambahkan pasangan baru di ujung. Iya, iya, iya. Oke, oke, oke. Hmm. Cuman kok dia nggak hijau ya? Oh, Kenapa? ini biografi ya ini. Mm-mm. Biografi kayak gini. Nah, sip. Nah, sip. Oke. Lanjut berikutnya. Ini ada demo lagi. Kamu bisa lihat dulu. Hmm. Udah, boleh langsung dibaca aja soalnya di bawah. Data dari salah satu pembaca jangan berubah. Saat startup, dia akan mencetak welcome dan kartu pembaca. Program kemudian meminta Anda untuk mengambil buku tersebut, mengembalikan buku tersebut, atau meninggalkan perpustakaan. Jika yang dimasukkan satu, maka judul buku yang diminta. Buku ini ditambahkan ke kartu checkout title, kemudian kartu yang diperbarui dicetak. Jika dua yang dimasukkan, maka pasangan checkout title dihapus dari profil dan kartu yang diperbarui dicetak. Program program meminta input sampai pembaca memasukkan jika dimasukkan tiga, maka yang dicetak adalah si Yusun dan kartu membaca. Aduh, nggak ngerti. Nggak ngerti nih, gimana ya? Nah, berarti dia bakal ngebikin pasangan buku baru ya. Oke, yang ini nanti deh kita mau lanjut ke materi baru dulu ya. Bentar. Yang tadi ada pertanyaan dulu nggak? Tadi enggak, Pak. Udah ngerti. Belum ya. Nah, bagian berikutnya adalah kita mau belajar tentang beberapa metode di dalam listnya ya. Waduh. Nah, oke. Jadi untuk yang bagian berikutnya, kamu nanti bisa melakukan hal-hal yang baru. Misal, nanti Kenneth mau ngebikin sebuah program yang dia itu ngelakuin input beberapa kali, ya. Nah, bentar. Kok gini sih? Wait, wait, wait. Iya sih bener.
Nah, ini nih, kita nanti bisa ngelakuin hal yang berikutnya, yaitu melakukan untuk program bersarang. Kamu nanti misalnya mau menggabungkan antara kamu sama apa nih, kurung kurawal masih ingat? Masih, masih. Kurung kurawal ini, kurung siku untuk apa? Untuk jadi apa itu? Hmm, Untuk dari L, batu huruf, tuh, list. list, betul ya. Jadi nanti kamu nanti mau menggabungkan kamus dengan list itu boleh, ya. Kan kamus pakai kurung kurawal, dalamnya pakai list itu bisa. Oke, yang nggak bisa itu apa? Yang nggak bisa adalah kamu nanti misalnya mau ngebikin kuncinya itu sebuah list. Nah, itu nggak bisa. Jadi yang di sebelah kiri itu cuma boleh string, angka, sama boolean. Sisanya nggak bisa. Ya, yang ini nggak bisa nih. Oke, ada Hmm, pertanyaan dulu? Karena nggak ada, nggak ada. belum ada ya. Kalau belum ada, boleh lanjutin lagi. Hmm. Coba baca dulu. Yang ini ya berarti ya kak ya. Diklik kembali. Hmm, ke nomor 7. Ini ada 3 ya jawabannya. Ini bukan kak. Nah, yang ini bukan. Ini sisanya benar. Sip, oke. Oke. Sip, lanjut. Baca dulu. Bukan fragmen program yang meminta masukan dan menyimpannya di kamus Mashup. Susun semuanya seperti pada gambar. Blok tulis dimasukkan di keyboard. Buku dimasukkan satu persatu hingga karakter S tercetak. Buku disimpan ke daftar. Penulis dan daftar buku ditambahkan ke kamus Mashup. Kamus kemudian ditampilkan di layar. Nah, ini gambarnya bisa kamu klik, coba lihat. Hasilnya dari paling bawah. Gambar yang ini nih, diklik. Ya. Jadi ini adalah eh, karya buku yang dibuat sama si Stephen King, ya. King. Oh, Jadi nama penulisnya siapa, terus bikin daftar bukunya.
Oke? Nah, gimana tuh caranya? Jadi kita Berarti kita, di shelf disk terus mana ya? Enter nah, atau berarti outer. pertama kita bikin input dulu, ya. Hmm. Berhasil? Sudah Itu ke double kayaknya. Ke double nggak? 10 Baris menit. 7 dan 8. Heeh. Nah, Sip, sudah nggak? oke. Boleh checklist. Apa itu ya? Ah, Nah, ini judul bukunya kau pengen bikin apa aja nih? apa ya? Udah gini aja dah. Jadi, Mau berhentinya berarti ketik S. oh, Sip.
Oke, coba review dulu kodenya, ada pertanyaan dulu. Ya ngerti. Dah, kalau udah lanjutin lagi. Hmm. Nah, coba Tips dibaca dulu. program yang memenuhi rak dalam buku. Sebentar, sebentar. Solusi teknis Udah? sebelumnya untuk mengisi rak dengan sejumlah tulis. Buatlah kesimpulan dari gambar tersebut. Program harus meminta masukan penulis. Minta buku menurut penulis satu persatu hingga mengguna memasukkan S. Buku dikumpulkan dalam daftar. Tambahkan penulis dan buku ke rak. Berarti gimana? Berarti kita masukkan penulis. Jadi kita harus masukin penulis. Terus Hmm, minta bukunya itu menurut penulis satu persatu. hmm. Masukin S. Buku dikumpulkan dalam daftar. Tambahkan penulisnya dan buku ke dalam rak. Berarti kayak yang ini ya, kayak yang tadi ini. Berarti pertama-tama yang itu ya, myself itu ya. Yes, betul. Myself sama dengan, Nah, berarti kita bikin dulu kamusnya ya, betul. Kamu bikin my shelf, shelf ini ya, rak. Baru nanti tinggal di input lagi sama looping seperti biasa, ya. Kalau ada baris yang bingung tanya ya.
Wah, ini agak ketutupan ya bentar. Ada coba geser. Eh, nah, Hmm, bentar. Input, enter and outer, QN. dan, Udah, Pak. Ya. nah itu kalau sudah, ini nih tinggal dibuat yang baris terakhirnya. Kamu tinggal Mm-mm. bikin print untuk munculin daftar shelf-nya. Ini paling bawah. Udah, Kak. Siap, oke, boleh save as. Siap, lanjut. Nah, ya, yang ini nanti lagi deh. Oke, karena kita kan sebenarnya 90 menit ya. Karena ada pertanyaan dulu nggak? Nggak, Nggak ada ya. Nah, kita akan masuk ke materi yang berikutnya, tapi akan break dulu 5 menit, oke? Supaya tidak terlalu padat. Kamu boleh sambil minum dulu atau kamar mandi, baru nanti habis itu kita lanjutin lagi materinya. 5 menit Oke? ya, Kak, ya? 5 menit aja. Ntar Oke. 72 atau 71, 73 ya. Boleh langsung bilang aja kalau udah ready. Oke? Iya. Oke, Kak. Sip. Selamat beristirahat, Kenneth. Iya, Kak. Makasih, Kak.
Eh, udah balik kan, Nat? Tas-tas? Halo, Kenneth? Oh, halo Kak. Nah, sip. Udah ready? Sudah. Udah ya, kita lanjutin ya. Nah, jadi Hmm. untuk bagian berikutnya kita mau masuk ke dalam, ini nih, satu pelajaran terakhir sebelum kamu ke VS Code ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang struktur data bersarang. Bentar ya. Nah, struktur data bersarang. Apa itu? Ada kata bersarang-bersarangnya lagi ya. Berarti Sekarang tuh kayak apa ya? Tempat tinggal gitu. Apa ya? Salah. kalau misalnya yang di Python kemarin, yang bersarang biasanya ngapain? Biasanya kemarin tuh, bentar. Berarti dia digabung-gabungkan ya, sarang itu ya biasanya ya. Nah, nanti Ya, kamu akan menggabung-gabungkan beberapa fungsi ya atau beberapa struktur data dan kita akan mulai bikin project. Projectnya adalah database perusahaan ya. Jadi nanti kamu akan ngebikin database karyawan, kamu mulai ngebikin siapa aja di dalam perusahaan tersebut. Terus nanti misalnya mau ada departemen apa aja, ya itu bebas terserah kalian. Oke? Nah, jadi yang namanya struktur data bersarang itu kamu bisa ngebikin ya sebuah kamus atau misalnya mau ngebikin list. ya, Atau misalnya kamu pengen ngebikin sebuah kamus yang digabung dengan listnya, ya. Nah, jadi bebas.
Kalau misalnya kamu pengen ngebikin list dalam list itu bisa nih. Kayak gini ya contohnya ada list terus di dalamnya ada list lagi. Ya kalau yang list ini lumayan fleksibel. Nah terus kalau misalnya yang kamus ini yang tadi ya sama aja batasannya karena kuncinya itu nggak boleh semuanya atau nggak bisa semua tipe data. Dia cuma bisa angka atau string. Garis itu string ya. Nah kalau nilainya baru nanti bisa macam-macam. Ya, oke contohnya kayak gini nih. Contoh kamu pengen mengambil atau punya database ke perusahaan seperti ini. Ada variabel designers, nama karyawannya apa, profil sama portfolionya apa. Nah, misalnya kamu pengen ngambil 3D designer, berarti yang Kenneth perlu lakukan adalah kita lihat kunci yang paling luarnya dulu. Pertama, variabelnya designers, kemudian Stephenson, ini kok nggak ada? Ini harusnya Stephenson ya namanya ya. Terus nanti profil, oh profil itu yang ini 3D designer. Nah, nanti dapat desainer 3D ya. Jadi kalau pengen ngambil data itu berurutan ya, kuncinya dari paling luar ke paling dalam. Ya, Hmm. itu aja. Kenneth, ada pertanyaan dulu? Coba dilihat dulu kodenya. Jadi kan kalau ngambil kode dari ini kan John, profil 3D, portfolio gitu kan berarti. Betul. Ya udah ngerti sih Kak, udah ngerti. Ngerti ya? Oke, kita Hmm. coba lihat lewat latihan. Kamu coba buka yang nomor 4 ya. Boleh di share Oke. screen? Yang ini ya. Nah, ini diklik kembali. No. Terus yang hmm, Nomor 4. Nah, ke nomor 1. Ini boleh baca. Kalau baca lanjut. berapa Kak jawabannya? Ini jawabannya ada 4. Ya, ada 4 jawaban. Ini beri 4 jawaban ya. Ini bukan Kak. Mana? Bentar. Hmm, Oh, gini. Gimana ya? eh, sorry, ini cuma ada 3 deh. Pilih 3 doang. Ntar. Tiga. Hmm, nilai kamus. Ini bukan.
Nilai logika betul. Iya. Satu lagi. Tapi ini sama, Kak. Ini kan tidak dapat. Berarti yang ini lagi ya. Enggak, ini beda. Ini daftar, ini kunci kamus. Oh, ini yang sama ya. Iya, iya, betul sih, betul. Bener kan? Heeh, Hmm. coba. Coba, coba. Salah jawabannya. Oh, yang ini harusnya, bukan yang ini. Nah, sip. Nah, sudah dibaca. Memperbaiki kesalahan program. Seharusnya berfungsi kayak di gambar. Program ini menyimpan dua set data, hasil tes sebelum dan sesudah pelatihan. Program harus menghitung dan mencetak skor rata-rata before dan after. Nah, berarti kita pengen ngecek nilai sebelum dan sesudahnya ya. Karena tinggal cek doang nih. Pertama ini kan di baris 2 nih. Kalau list itu dipisahin satu data dengan data lain pakai apa? Pakai koma. Ya, berarti kamu harus kasih koma. Ujungnya kasih tanda koma. Di sini nih. Di sini. Hmm. Hmm, Nah, before itu kan berarti nilai-nilai yang belum. sebelum atau urutan yang pertama ya. Berarti Hmm, Kenneth buat yang baris 7 seperti ini. Kamu tinggal masukin angka 0 di dalam tanda kurungnya. ini, ini Kak udah. Udah. Nah, berarti untuk yang di baris 9, kalau misalnya rata-rata itu rumusnya apa? Semuanya dijumlahin bagi banyaknya bilangan ya. Berarti kasih len gitu. Di sininya dikasih line ya. Mm-mm. Udah sama tuh yang di baris 12 sama baris 14. Bedanya itu angka satu ya. Lennya jangan lupa ditambahin juga. Udah, boleh saya paste.
Ah, itu bukan 01, yang baris 12. Oh, itu seru-seru. Enggak, enggak. Masih gini kak. Nah, boleh checklist. Udah. Checklist. Udah. Eh, kok bisa sih? Oh, coba dibalik tanda ininya, Kenneth. Ini kan ada petik dua tuh, jadi petik satu ya. Nanti yang di luar jadi petik dua. Oke? Baris 14 juga sama. Yang ini jangan lupa awal sama akhirnya diganti juga. Itu baru awal doang. Akhirnya. Gimana kak? Ini tanda petik yang keduanya Kenneth. Ini kan pasangan nih. Iya. Oh, oh iya. Oh iya. Oke, oke. Dah. Udah, checklist. Oh. Sip. Lanjut. Nah, ini menyimpan data tentang karyawan dari berbagai departemen. Ketiga program dimulai, yang berikutnya harus dicetak dengan judul Head of Departemen, nama kepala, dan manajer. Dah. Nah, ini baru kita tinggal ngeprint untuk ngambil data head departmentsnya doang ya. Kamu berarti tinggal dibuat aja ini di bawah baris 12 kan head of departments baru di looping. Sini ya berarti kak ya. Sini ya. Oh, betul. Hmm. Nah, berarti itu kan baru head departmentsnya. Kamu tinggal buat yang project manajernya juga di bawahnya. Ini print. Mm-mm. Or managers in managers, berarti gitu ya kak ya. Yes. Enggak, kalau for managers in department saja tetap. Ya kayak gini nih. Atau sebenarnya sama aja juga nggak apa-apa sih.
Cuman dibedainnya yang di bagian kuncinya doang. Nah, Department Project Managers betul. Nah, di loopingnya for department in departments lagi sama nggak apa-apa. Yang dibedain yang di bagian sininya, bagian headnya ya. Udah? Oke, boleh checklist. Hmm, departments ya. Itu nggak pakai temens. Ini nggak pakai temens. Nggak pakai departments. Yang baris 317 juga sama tuh. Temens. Checklist. Sip. Udah, yang mana lagi ya? Departments. Nggak pakai E ya. Nah, Sip. Dah. Oke, itu yang terakhir. Kayaknya ada pertanyaan dulu nggak? Coba dilihat yang di baris 3. fisika, 3 months. Udah ngerti sih kak, udah ngerti. Berarti ya, sip. Nanti kita lanjutin lagi. Ntar pertemuan berikutnya berarti udah mulai masuk ke VS Code ya. Kamu nanti akan belajar gimana caranya untuk downloadnya. Nanti akan Kado tunjukin. Oke? Sip. Karena ada pertanyaan dulu sebelum kelasnya tutup. Ini besok yang minggu depan 30 menit juga berarti kak. 90 menit. Iya ya, 90 menit. Betul, betul, betul. Ya, udah. Oke, ada Ya, pertanyaan lagi? udah ngerti sih kak, udah ngerti. Berarti ya, sip. Kalau udah ngerti kita cukupkan. Bye-bye, Kenneth. Selamat malam ya. Ya, Dah. terima kasih kak, bye. Masih